berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian yang para petani, berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata itu ada dua konsep. Konsep pariwisata itu ada yang berbasis budaya dan pesona alam. Yang keduanya berbasis industri kreatif. Nah, pariwisata ini bagaimana mengembangkan? Kita melihat di Kabupaten Kapuas ini industri kreatif mungkin belum bisa jalan juga. Karena apa? Karena itu seperti kita ketahui misalnya seperti Bandung, dia industri kreatif, kuliner segala macam, mereka kembangkan itu. Kalau daerah Bali mereka budaya, begitu mereka budaya dengan masyarakat Hindu dengan ini dengan pesona-pesona alamnya sudah. Nah kemudian kita yang Kabupaten Kapuas ini apa? Nah berkaitan dengan itu saya melihat apa? Dengan potensi yang ada, yang tadi dikatakan bahwa hampir 50% hamparan padi. Ini yang kita ingin. Bagaimana kita mempush up untuk ke depan. Nah ini perlu suatu perencanaan, perlu suatu sinergis, perlu suatu kebersamaan untuk mencapai itu. Itu mungkin jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi jangka pendeknya ini sesuai dengan topoksi kita, itu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas padi itu sendiri. Nah, padi inilah yang kita maukan dengan apa? Ya tadi saya katakan, nanti dijelaskan beberapa deskripsi paritas yang telah dibagi itu. Di sana dikatakan ada pakai impara, IPB R1 daun. Nah kenapa saya katakan dengan IPB 1 IR dadahuk ini, R1 dadahuk ini? Karena itu setelah saya turun, saya sering ke lapangan lihat. Dan di Kapuas Timur ini kan, coba Bapak Ibu lihat, itu kan banyak masyarakat lokal, masyarakat yang tanam siam unus ya. Tapi setelah mereka mengenal bahwa itu BR1 laut yang dikatakan dengan Irnus, masyarakat yang tahunya Irnus Pak. Tapi kalau di Kapuas Murung itu mereka itu B1 R laut itu sudah. Nah dengan ini kita dengan klaster yang ada dibantu dari segi pengolahan sampai ke pengolahan hasil nanti akan dipantau. Nah ini bagaimana untuk kedepannya Bapak Ibu sekalian meningkatkan pendapatan. Kenapa? Satu dengan ICB R1 laut keunggulannya harganya masih tetap tinggi sama dengan siam unus, 80 sampai 90 ribu per black. Kedua, masa tanamnya pendek Pak. Kalau siam 7 sampai 8 bulan, kalau IR dadahuk mungkin 115 hari, nanti dijelaskan oleh para pemateri. Nah kemudian harganya tinggi, kemudian bagaimana cara mengelolanya, pemupukan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin ini hanya prolog pembukaan pertama bahwa bagaimana nantinya yang saya inginkan Bapak Ibu sekalian, ada suatu sinergitas kita, ada suatu kebersamaan, keterbukaan. Bapak Ibu memerlukan apa, kami siap untuk memberikan, tidak ada dengan apa ini. Tapi Bapak Ibu sekalian boleh ini kita lakukan. Nantinya bagaimana untuk ke depan bahwa Kapuas ini betul-betul menjadi masyarakatnya yang lebih sejahtera, lebih bagus daripada tahun-tahun yang telah lewat. Bagaimana caranya tadi? Ya dengan menanam padi. Tapi dengan itu juga kita ketahui bahwa beberapa penelitian mengatakan bahwa yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah para pedagang. Markennya itu. Nah untuk itu pemerintah melalui usaha tani yang ada, makanya membantu dengan cara yang mudah. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita bagaimana bisa menjadikan beras. Kalau beras jadi beras banyak keuntungan. Tidak tanam hanya dari gabah saja, tapi dari beras juga bisa menghasilkan lebih ini. Dan dulu sudah siap menerima dengan harga 7.300 per kilogram. Itu kalau beras, mereka siap tampung. Kalau mereka jadi gabah hanya 4.000 sampai 4.500 sesuai dengan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya yakin di sini kalau yang unggul mungkin 5.000 sampai 6.000 per kilonya ya kan Pak? Betul ya? Nah, kalau yang unus lebih mahal Pak ya. Nah, tapi ya unus mahal, kenapa nggak nanam IPB 1 R dadahuk ini? Harganya tinggi juga. Ya ini yang kita kembangkan. Nanti Bapak Ibu sekalian tidak usah takut bahwa pemerintah dari Pak Jokowi sampai pemerintah pusat, provinsi dan daerah selalu ingin memberikan kesehatan para petani. Namun demikian banyak halangan, rintangan, kendala segala macam. Tapi dengan kebersamaan, dengan keterbukaan, terbuka bisa. Saya bantu Bapak harus bantu. Saya kasihkan Bapak yang traktor, Bapak
Tapi kalau Bapak ini bahwa silakan berhubungan dengan yang mengangkut kan gitu, misalnya ada dari staf saya. Tapi jangan, saya sudah perintahkan mereka jangan yang mahal-mahal. Tapi saya inginkan Bapak Ibu sekalian bisa ambil ke sana. Nah ini yang ingin saya katakan bahwa banyak fasilitas yang akan diberikan pemerintah, tinggal kita saja. Program KPMG, program Jajar Legowo, kemudian seperti klaster ini dari kabupaten, kemudian ada lagi Jarwo, itu semua tinggal masyarakat para petani mau tidak untuk bergerak bersama-sama. Kenapa? Kita rapat dengan mereka Panglima TNI sama dengan kementerian bahwa perang masa depan itu bukan masa perang senjata, Bapak Ibu sekalian, tapi perang pangan dan energi. Siapa yang menguasai pangan dan energi itu yang menguasai dunia. Itu berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tambahkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita sama-sama membangun. Selain terbuka apa yang Bapak Ibu sangat lakukan, silakan, dan kami dari dinas siap untuk memfasilitasi. Mungkin ini beberapa hal pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.